Bab 033. 64. Itu, semalam kami memang tidak jadi pergi, Mah. Stefano ada acara mendadak dengan papanya, jadi aku hanya menghabiskan waktu dengan temanku di rumahnya, lalu kami begadang dan akhirnya kami pun kesiangan. Bohong Diandra lagi, tidak mungkin ia mengatakan kepada ibunya jika semalam ia telah menghabiskan waktu dengan pria yang tidak ia kenal, bahkan sampai mereka melakukan hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Rima hanya berdecak saja mendengarnya. Ya sudah, sebaiknya kau cepat mandi dan makanlah. Tadi Mama sudah memasak masakan kesukaanmu. Ucap Rima, lalu ia pun pergi meninggalkan Diandra dan kembali melakukan pekerjaan rumahnya yang memang belum selesai. Akhirnya Diandra pun biasa bisa bernafas dengan lega. Ia pun segera menuju kamarnya untuk membersihkan diri. La merasa tubuhnya sangat lengket akibat perbuatan pria itu yang terus menciumi seluruh tubuhnya tanpa henti. Bahkan ia terus menghujamkan benda miliknya hingga Diandra beberapa kali mencapai puncak. Sungguh ia tidak pernah merasakan begitu nikmatnya ia bercinta. Akan tetapi, tetap saja rasa takut terus menghantuinya. Ia takut jika pria itu akan mengatakan pada orang-orang jika mereka telah menghabiskan malam bersama. Bagaimana jika kabar itu terdengar sampai ke telinga Stefano? Mungkin Stefano pasti akan langsung membuangnya. Selama ini hubungannya dengan Stefano memang belum berakhir, hanya saja hubungan mereka memang sedang tidak baik-baik saja. Karena Stefano yang membagi cintanya kepada Alana. Diandra hanya berharap jika ia tidak pernah bertemu lagi dengan pria itu dan semoga yang semalam ia lakukan bersamanya akan menjadi rahasia seumur hidupnya, semoga saja. Hari ini Lydia juga sudah mulai masuk ke kantor, keadaannya sudah sangat membaik dan ia bisa kembali bekerja seperti biasanya. Hari ini tante terlihat sangat cantik, ucap Kayla dengan begitu manis. Lydia pun langsung tersenyum, ia merasa memang jika dirinya masih sangat cantik walaupun usianya sudah tidak lagi muda. Terima kasih, kau ini bisa saja, ucap Lydia. Tapi itu memang benar, aku sangat bahagia karena sekarang tante sudah sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Jujur saja aku sangat khawatir jika melihat tante sakit seperti kemarin, tutur Kayla. Tentu saja yang diucapkan oleh Kayla itu adalah sebuah kebohongan, karena ia sama sekali tidak khawatir dengan keadaan Lydia. Kayla hanya tidak mau kelelahan, karena ia selalu sibuk mengurus Lydia yang sedang sakit dan banyak maunya. Oh ya ampun, kau memang sangat baik Kayla. Aku hanya berharap jika kau bisa segera menikah dengan Andara. Dan aku juga berharap jika Andara bisa segera membuka mata hatinya, agar ia meninggalkan wanita kurang ajar itu. Ungkapnya. Kayla hanya menanggapinya dengan senyumannya yang manis, karena sejujurnya ia masih ragu apakah ia bisa menikah dengan Andara atau tidak. Tapi jika sampai itu terjadi maka Kayla akan membongkar semua perselingkuhan antara Marissa dan juga Deo. Ia juga akan memberitahukan kepada Andara jika sebenarnya Stefano bukanlah anak kandungnya. Sebenarnya Kayla pun tahu jika ia hanya akan dijadikan boneka saja oleh Lydia, Lydia hanya akan menjadikannya jembatan untuk dia agar ia bisa meraup seluruh kekayaan milik Andara. Namun sayangnya Kayla tidak sebodoh itu, ia mengetahui rencana Lydia. Akan tetapi Kayla juga memanfaatkan keadaan ini karena ia pun ingin bisa menjadi istri dari Andara. Anggap saja jika saat ini ia sedang membantu dirinya sendiri, bukankah begitu? Ular berbisa macam Lydia. 65. Memang hanya ingin menguntungkan hidupnya sendiri. Tapi,
Bagi Kayla Lydia adalah orang yang bodoh dan juga gegabah. La tidak bisa menahan emosinya, ia juga terlalu memperlihatkan kebenciannya pada Alana. Hingga membuat pria itu semakin waspada akan kehadirannya. Nyatanya kini Andara menutup semua akses agar Lydia tidak bisa menjangkau kehidupan rumah tangganya. Dan itu justru membuatnya semakin kesulitan untuk memisahkan Alana dan juga Andara. Lydia terlalu percaya diri, jika cinta Andara tidak akan lekang oleh waktu pada Marissa. Ia seolah lupa jika saat ini putrinya itu sudah tiada. Andara adalah pria normal, tentu ia memiliki kebutuhan biologis yang harus ia salurkan dan tidak mungkin ia melakukannya kepada istrinya yang sudah tiada. Bodoh. Alana. Panggil Elisa, gadis mungil itu dengan suara cemprengnya memanggil sahabatnya. Dan suaranya itu tentu terdengar oleh Noah yang sejak tadi memang sedang menunggu Alana. Alana pun lalu tersenyum dan segera menghampiri Elisa. "Kenapa, sepertinya kau senang sekali melihatku?" tanya Alana lalu ia merangkul sahabatnya yang kurang tinggi ini. "Tentu saja aku senang, karena akan ada yang mentraktirku." "Oh ya kemari," ucap Elisa lalu ia membisikkan sesuatu pada Alana. Entah apa yang ia bisikan pada Alana, tapi tak lama setelah itu tatapan Alana mengarah pada Noah yang sedang menatapnya. Tadinya Noah akan langsung menghampiri Alana. Namun karena ia melihat Elisa pun mengurungkan niatnya. Tidak ingin menunggu lagi dan juga tidak ingin jika Elisa mengatakan hal yang sudah tidak-tidak pada Alana, akhirnya Noah pun memutuskan untuk menghampiri Alana dan meminta maaf padanya. "Alana, bisa kita bicara sebentar, tapi banyak kita berdua," ucap Noah. "Maaf Noah, tapi aku tidak bisa," tolak Alana. Sejujurnya ia masih takut kepada Noah, takut jika sahabatnya ini melakukan hal seperti kemarin, dan Alana merasa risih jika Noah bersikap seperti itu padanya. "Hanya sebentar," bujuk Noah. "Hei jangkung. Apa telingamu itu tidak berfungsi? Kalau Alana sudah menolakmu dan tidak ingin bicara denganmu tapi kau malah memaksanya." Elisa berkacak pinggang saat bicara pada Noah. "Aku tidak bicara padamu, pendek. Diam dan jangan ikut campur." "Oh tidak bisa. Aku ini adalah penjaga Alana yang telah diutus oleh Tuan Andara langsung untuk menjauhkannya dari pria-pria pebinor macam burung unta sepertimu." "Apa kau bilang? Kau penjaga Alana?" tanya Noah sambil terbahak-bahak melihat ke arah Elisa. Tatapan mengejek yang sangat kentara pun ia tunjukkan pada gadis mungil itu. "Hei, jangan tertawa, kau membuatku tersinggung," ucap Elisa tak terima. Padahal sebenarnya saat ini Alana juga ingin tertawa saat mendengar Elisa yang mengatakan jika ia adalah penjaga Alana yang diutus suaminya. Yang benar saja jika suaminya sampai mengutus Elisa yang kecil mungil untuk melindungi Alana. Bahkan untuk memukul musuhnya pun mungkin tubuhnya tidak akan sampai. 66. Hei pendek. Apa kau tidak pernah bercermin? Apa kau tidak bisa melihat jika tubuhmu itu memiliki ukuran mini? Bagaimana kau bisa menjaga dan melindungi Alana, jika kau hanya sebesar biji rambutan? Ejek Noah. "Daf." Elisa menendang kaki Noah dengan kencang. "Kau mungkin lebih tinggi dariku. Hingga aku tidak bisa menggapaimu, tapi ingatlah hei kau wahai burung unta. Jika kaki kita berada di tempat yang sejajar dan kita menginjak tanah yang sama." Bocah cebol kurang ajar. Noah langsung memegangi kakinya yang terasa sakit akibat serangan setan bogel yang ganas.
Dan kau anak jangkung yang tidak pintar. Setelah mengatakan itu Alana dan Elisa pergi, tapi sepanjang perjalanan Alana tidak bisa berhenti tertawa saat melihat kelakuan Elisa pada Noah. 67. Namanya Diandra Putria, seorang mahasiswi dari salah satu kampus yang ada di kota B. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayah dannya seorang staf di perusahaan Gemintang Group. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tinggal di sebuah perusahaan Gria Permata, tak jauh dari kampus tempat ia kuliah. Ujar seorang pria yang diutus pria itu, untuk mencari tahu Diandra lebih dalam lagi. Dari semua informasi yang pria itu dengar, ia hanya fokus pada sebuah nama perusahaan. Sebuah perusahaan yang sangat tidak asing untuknya, di mana perusahaan itu adalah milik dari sahabatnya dulu. Pria itu mencoba menepis masa lalunya, lalu kembali fokus pada setiap informasi yang diucapkan oleh anak buahnya itu. Aku ingin bertemu dengannya, atur pertemuanku dengannya sore nanti. Aku tidak mau bagaimana caranya, yang aku inginkan jika aku bisa bertemu dengan Diandra, ucapnya. Anak buah pria itu hanya mampu menundukkan kepalanya, bosnya memang seorang yang tidak ingin tahu apapun kesulitan yang dialami oleh anak buahnya. Yang ia pikirkan hanya tentang kebahagiaan dan juga ambisinya. Kau boleh pergi, ucapnya sambil menggerakkan tangannya, memberikan isyarat agar meninggalkan ruangannya. Setelah anak buahnya keluar, seseorang yang membuat moodnya buruk ini malah datang tanpa memberitahukannya dulu. Hingga ia berdecak kesal dan memperlihatkan ketidaksukaannya pada wanita yang datang menghampirinya itu. Tanpa bertanya pada wanita yang berstatus istrinya itu, sang pria malah hanya berdecak kesal saja, membuat si wanita cantik itu tentunya tersinggung dengan sikapnya. Sepertinya kedatanganku sangat mengganggumu, sinis wanita itu. Jika kau tahu kehadiranmu hanya menggangguku, kenapa kau masih datang kemari? Serunya. Aku datang kemari, karena aku ingin merayakan pesta ulang tahun putrimu. Ia mengatakan jika ia ingin mengadakan pesta di rumah. Ujarnya. Hanya itu. Deo. Delisa itu putrimu. Tidak bisakah sedikit saja kau memberikan perhatian padanya? Ungkap wanita bernama Citra itu. Jika yang kau inginkan adalah uang, aku akan memberikannya. Ya, pria yang terobsesi pada Diandra adalah Deo. Ayah kandung dari Stefano yang selama ini tengah menghilang. Tidak. Sebenarnya dia tidak menghilang, ia ada di kota yang sama dengan Andara. Hanya saja sejak kematian Marissa, pria itu menutup diri dari siapapun. Bukan hanya menutup diri, tapi juga menutup hatinya. Sampai saat ini rasa bersalah itu selalu menghantui dirinya. Masih belum bisa memaafkan dirinya, ia selalu merasa jika kematian Marissa adalah kesalahannya. Deo, kau benar-benar keterlaluan. Kau boleh tidak mencintaiku, tapi kau tidak boleh melupakan anak-anakmu. Seru Citra, ia merasa jika selama ini Deo memang sangat keterlaluan. 68. Selama ini dirinya memang tidak pernah memberikan perhatian pada anak-anaknya. Ia selalu acuh dan menyerahkan semuanya pada Citra. Menurutnya uang yang sangat berlimpah sudah lebih dari cukup untuk mereka. Selama pernikahannya dengan Citra, Deo memang memiliki 2 orang anak. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Delisa dan Damian. Kelahiran mereka pun itu semua atas keinginan kedua orang tuanya dulu, yang telah menjodohkannya dengan Citra dan memaksanya agar ia bisa memiliki keturunan.
Selama ini ia tidak pernah mencintai Citra, karena cintanya hanya untuk Marissa. Pernikahannya dengan Citra juga ia lakukan hanya sebatas karena ia ingin menutupi hubungan gelapnya dengan Marissa. Tidak ada yang tahu, jika selama ini Deo memiliki luka hati yang begitu dalam hingga ia bisa melakukan itu semua. Ia bersikap kejam pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Marissa adalah wanita yang sangat dicintainya, tetapi malah menjadi milik orang lain. Dan mirisnya, Marissa menikah dengan Andara sahabatnya. Anak mereka, buah hati yang hadir dalam kehidupan mereka tak bisa ia miliki. Dan tak bisa ia besarkan dengan kasih sayangnya. Itu adalah penyesalan yang begitu dalam untuk Deo. Ia merasa jika ia adalah seorang pria yang jahat, karena membiarkan wanita yang ia cintai meninggalkan dunia ini. Juga ia merasa menjadi seorang ayah yang jahat, karena tak berani mengatakan jika ia adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Marissa. Ia menahan semua itu, karena ia tidak ingin semua orang mengenang Marissa sebagai wanita jahat yang tak punya hati. Hingga pada akhirnya, ia terpaksa mengorbankan anak kandungnya dirawat oleh Andara, suami dari Marissa saat itu. Dan membiarkan anaknya menyandang status sebagai putra dari Andara. Selama ini Deo menahan semua rasa sakit itu sendirian, ia bahkan tidak berani melihat dan mengunjungi Andara selama bertahun-tahun karena ia takut, tidak bisa menahan perasaannya jika melihat putranya. Putra kandungnya, yang ia hasilkan dari hubungan gelap antara ia dan juga Marissa. Untuk itulah selama ini, ia tidak pernah mau menyayangi kedua anaknya yang telah dilahirkan oleh Citra. Karena ia merasa sangat tidak adil, jika ia menyayangi kedua anaknya dari Citra. Dan mengabaikan putranya dari Marissa. Pemikiran yang sangat aneh, tapi itulah Deo. Alana, kau merasa aneh tidak jika akhir-akhir ini Diandra jadi kelihatan murung? Tanya Elisa. Alana yang sedang berbalas pesan dengan suaminya pun sejenak menghentikan kegiatannya. Benarkah? Aku tidak pernah memperhatikannya. Jawab Alana. Kau ini, biasanya kan keong racun itu seringkali marah-marah padamu kalau si anak tiri datang menghampirimu. Ujar Elisa. Alana pun lalu berpikir jika yang diucapkan oleh Elisa ini memang benar, jika beberapa hari ini Diandra banyak diam dan tidak terlihat bertengkar dengan Stefano. Apa mungkin ia sudah sadar jika selama ini Alana memang tidak pernah mendekati anak tirinya? Menurut Alana, untuk apa menggoda anak tirinya, jika papanya jauh lebih tampan dan lebih hot dibandingkan putranya? Memang sih, mungkin dia sudah sadar jika selama ini aku tidak pernah mendekati pacarnya. Ujar Alana. 69. Sambil mengirimkan pesan stiker hati pada suaminya. Apa mungkin? Mungkin apa? Tanya Alana yang mulai penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Elisa. Oh ya ampun, apa mungkin saat ini Diandra sedang terkena sariawan jadi dia tidak bisa berteriak padamu? Astaga, jika itu memang benar saat ini ia pasti sedang terkena atsap. Karena sering marah-marah tidak jelas padamu. Ungkap Elisa, sungguh apa yang dikatakannya benar-benar di luar perkiraan cuaca hari ini. Alana hanya menggelengkan kepalanya. Kepalamu terbentur apa tadi? Posisinya masih tegak dan tidak nunggingkan. Tanya Alana memastikan keadaan otak Elisa yang kemungkinan memiliki gangguan. Hei, memangnya ada apa dengan otakku? Kau jangan ikut-ikutan burung unta itu ya, selalu mengejek kemampuan otakku yang memang agak lemah jika aku gunakan untuk berpikir. Elisa mencebikkan bibirnya. Sebal.
Aku tidak ikut-ikutan, hanya saja yang kau ucapkan itu sangat ganjil. Ususku tidak bisa mencernanya dengan baik. Oh ya ampun, sejak kapan sariawan menjadi atsap? Apa tidak ada yang lebih keren sedikit? Tertabrak becak misalnya. Hei Alana, istrinya Tuan Andara, sebagai penggemar sinetron Buaya Ngesot. Pemeran antagonisnya tidak ada yang mati tertabrak becak. Kalau tidak masuk jurang ia pasti tertabrak mobil pick-up. Jawab Elisa menggebu-gebu. Seolah ia sangat tahu bagaimana jalan cerita yang seringkali ia tonton bersama sang ayah. Tercinta.